Dulu, setiap ngasih perasaan ke orang, rasanya benar-benar setulus itu, seikhlas itu dan sesayang itu. Tapi pada kenyataannya, gak semua rasa tulus itu dibalas dengan ketulusan juga ya. Ada orang yang mengerti apa itu artinya tulus. Ada juga orang yang emang dia gak ngerti kalau misalnya dirinya tuh sedang bertemu seseorang yang setulus itu menyayanginya. Tapi balik lagi, aku sering banget dapat kalimat seperti ini. Kenapa ya kak? Orang tulus tuh selalu aja disakitin. Dan aku selalu bilang, bukan permasalahannya di orang tulus, melainkan kadang orang tulus tuh suka aja bertemu dengan orang yang berlawanan gitu, ngerti gak sih? Ya kadang buat bertemu dengan seseorang yang tepat itu perlu waktu, perlu proses. Dan apa yang udah kamu lewati sejauh ini, mungkin kamu belum menemukan seseorang yang terbaik, seseorang yang mampu menjaga hati kamu dengan baik, seseorang yang bisa memberikan ketulusan seperti mana ya kamu juga memberikan ketulusan kepadanya. Ibaratnya mungkin kita gak akan selalu bertemu orang yang baik, orang yang tulus. Mungkin ujiannya itu kita bertemu dengan orang yang salah dulu, baru nanti Tuhan tahu apa yang akan Tuhan berikan buat kamu. Kita juga gak bisa selalu menyalahkan kehendaknya, kayak kenapa sih ketemunya sama orang yang salah terus? Kan capek, sakit lagi, kecewa lagi. Hey, semua itu di luar dari kendali kamu. Semua itu emang udah, menurut Tuhan emang udah seperti itu. Walaupun emang terasa kayak sakit, kecewa, dan lain sebagainya, ada banyak sekali pelajaran yang bisa kamu ambil dari banyaknya luka yang udah kamu rasakan sejauh ini. Dan aku yakin, buat siapapun kalian yang sekarang mungkin pernah setulus itu dan berubah menjadi mati rasa, kalian sebenarnya gak mati rasa kok. Mungkin emang perlu waktu aja dan perlu proses untuk menumbuhkan lagi kepercayaan yang sebelumnya udah kamu berikan ke seseorang, dan orang tersebut malah mematikan kepercayaan kamu dan ngebuat diri kamu menjadi mati rasa seperti ini. Jangan terlalu dipaksa kalau emang belum bisa untuk move on. Jangan terlalu dipaksa kalau emang belum bisa untuk open. Semua butuh waktu, dan hanya kamu sendirilah yang tahu apa yang akan kamu lakukan, apa yang tubuh kamu butuhkan. Kadang kehadiran orang baru aja gak cukup kan? Terlebih yaitu kamu make sure dulu diri kamu sebelum kamu memulai dengan orang baru. Yakin kalau diri kamu itu udah siap untuk membuka hati untuk orang baru. Dan sebelum podcast ini masuk ke inti dari cerita, inti dari judulnya lah, aku mau bertanya ke kalian semua. Seperti biasa, jangan ada yang bohong ya. Ya walaupun aku gak tahu sih kalian tuh dalam keadaan baik atau enggak. Aku selalu make sure kalian bertanya gimana kabarnya hari ini, karena aku mau kalian jujur sama perasaan kalian sendiri. Oke, karena yang tahu gimana kabarnya kamu, gimana keadaan kamu, itu kamu sendiri. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Masih ngerasain banyak hal seperti dulu? Atau sekarang semuanya jadi kerasa lebih datar? Gimana? Akhir-akhir ini gimana? Masih gampang excited, gampang sayang, gampang peduli? Atau sekarang malah lebih sering cuek dan diem aja? Aku mau nanya pelan-pelan deh. Kamu pernah gak sih jadi orang yang setulus itu? Yang kalau sayang, beneran sayang. Kalau peduli, total banget. Kalau berjuang, ngasih semuanya. Sampai akhirnya kamu capek sendiri. Dan setelah semua yang terjadi, kamu berubah. Bukan jadi jahat, bukan jadi gak punya hati, tapi jadi lebih mati rasa. Kayak udah gak seantusias dulu, udah gak semudah dulu buat percaya. Dan kadang kita sendiri aja bingung, kok aku jadi beda ya? Padahal mungkin kita cuma terlalu sering kecewa. Mati rasa itu aneh ya. Kita masih ketawa, masih ngobrol, masih jalanin hari seperti biasa, tapi di dalam rasanya kosong. Kayak hati kita tuh capek buat ngerasain terlalu dalam lagi. Dulu mungkin gampang seneng, sekarang biasa aja. Dulu mungkin gampang sedih, sekarang malah susah nangis. Bukan karena semuanya udah sembuh, tapi karena hati kita terlalu lelah buat bereaksi. Dan yang paling bikin capek, apa yo? Kadang kita akan versi diri kita yang dulu,
yang masih punya banyak rasa, yang masih percaya sama orang, yang masih berani berharap tanpa takut kecewa. Tapi sekarang, rasanya kayak kita tuh lebih banyak nahan, lebih banyak diem, lebih banyak bilang terserah. Padahal sebenarnya hati kita udah terlalu penuh. Hari ini, aku cuma mau ngobrol santai aja sama kamu. Tentang orang-orang yang pernah setulus itu, tapi karena terlalu banyak nahan sakit, akhirnya jadi lebih dingin ke perasaan sendiri. Tentang kita yang pelan-pelan berubah, sampai gak sadar kalau ternyata kita mulai mati rasa. Dan kalau kamu lagi ada di fase itu, tenang ya, kamu gak sendirian. Dan aku akan menemani kamu. Semoga dengan mendengar podcast ini bisa ngebuat perasaan kamu sedikit lebih baik. Oke, sebelum itu aku mau berbicara dulu soal mati rasa. Sebenarnya mati rasa itu apa sih? Ada yang punya definisi tersendiri nggak? Boleh dong komen definisi mati rasa menurut kalian tuh apa? Kalau menurut aku, mati rasa itu bukan berarti kamu udah gak punya perasaan. Kadang justru karena kamu terlalu banyak ngerasain, terlalu sering kecewa, terlalu lama capek, sampai hati dan pikiran kamu memilih untuk diam dan buat bertahan. Mati rasa itu fase ketika kita mulai susah bereaksi. Hal yang dulu bikin seneng, sekarang jadi biasa aja. Hal yang dulu bikin kita sedih, sekarang cuma bikin kosong. Kita tetap hidup seperti biasa, tetap ketawa, ngobrol, jalanin hari, tapi di dalam kayak ada bagian yang pelan-pelan mati. Bukan mati beneran, bukan, lebih ke lelah aja buat ngerasain semuanya terlalu dalam lagi. Bener nggak? Dan biasanya mati rasa itu muncul karena kita terlalu sering menahan sedih, kecewa, marah, capek, sampai akhirnya tubuh dan hati kita bilang, aku udah gak kuat ngerasain semuanya terus. Jadi diri kita mulai membatasi rasa. Itu semacam mekanisme bertahan. Karena kalau terus merasakan semuanya secara penuh, kita takut makin hancur. Makanya orang yang mati rasa tuh sering terlihat tenang, padahal sebenarnya mereka cuma kelelahan secara emosional. Dan yang bikin bingung, karena kita gak sadar kalau kita lagi mati rasa. Bener gak? Kita tuh cuma ngerasa berubah aja. Jadi lebih cuek, lebih diem, lebih susah excited, lebih susah percaya. Bahkan kadang susah nangis, padahal hati tuh lagi berat banget. Mati rasa juga bikin seseorang kehilangan koneksi sama dirinya sendiri. Dia gak tahu lagi apa yang benar-benar dia rasakan, karena terlalu lama memendam semuanya sendiri. Tapi satu hal yang penting, mati rasa bukan berarti kamu lemah. Itu tanda kalau kamu udah terlalu lama kuat sendirian. Dan biasanya, orang yang mati rasa adalah orang yang dulunya paling tulus, paling peduli, dan paling banyak memberi. Karena saat seseorang terlalu sering kecewa, dia mulai melindungi dirinya sendiri dengan cara menutup rasa. Makanya, proses pulih dari mati rasa juga gak bisa instan. Kita harus belajar pelan-pelan, jujur sama diri sendiri, istirahat, ngerasain emosi lagi tanpa takut, dan percaya kalau nggak semua hal akan menyakiti kita terus. Jadi kalau sekarang kamu lagi ngerasa kosong, ngerasa beda dari diri kamu yang dulu, atau ngerasa hati kamu kayak mati, tolong jangan terlalu nyalahin diri sendiri ya. Mungkin kamu cuma terlalu capek aja. Dan sekarang, diri kamu lagi butuh dipeluk, bukan dipaksa kuat terus. Oke? Coba, apa sih yang pengen kamu sampaikan? Menurut kamu, orang-orang yang selalu merasakan udah tulus tapi selalu salah orang, selalu disakitin gimana? Apa yang pengen kamu sampaikan? Oke, aku wakilkan ya. Aku pernah jadi orang yang setulus itu. Yang kalau sayang, beneran sayang. Yang kalau peduli, total banget. Yang gampang excited sama seseorang, gampang percaya, gampang berharap. Dan waktu itu, aku pikir jadi tulus adalah hal yang indah. Sampai akhirnya, aku terlalu sering kecewa, terlalu sering nahan sakit sendiri. Dan pelan-pelan, aku berubah. Kamu pernah ngerasain juga nggak? Yang dulunya tuh gampang banget nunjukin rasa, sekarang malah lebih sering diam. Dulu gampang peduli, sekarang lebih sering cuek. Bukan karena gak punya hati, tapi karena hati kita tuh terlalu capek. Capek ngerasain terlalu dalam.
capek berharap, capek kecewa lagi. Jadi tanpa sadar kita mulai mati rasa. Mati rasa itu aneh ya. Kita masih hidup seperti biasa. Masih ketawa, masih ngobrol, tapi di dalam tuh rasanya kosong. Kayak ada bagian dari diri kita yang udah terlalu lelah buat bereaksi. Hal yang dulu bikin seneng, sekarang jadi kerasa biasa aja. Hal yang dulu bikin sedih, sekarang malah gak bisa bikin nangis lagi. Dan itu bikin kita bingung. Aku kenapa ya? Kok aku jadi beda? Padahal sebenarnya kita cuma terlalu capek aja secara emosional. Kita terlalu sering menahan semuanya sendiri. Terlalu sering pura-pura kuat, sampai akhirnya hati kita memilih diam. Karena itu satu-satunya cara bertahan. Aku juga pernah kok ada di fase itu. Dimana aku gak lagi excited sama apapun. Gak lagi berharap banyak, gak lagi mau terlalu dekat sama orang. Karena takut kecewa lagi. Jadi aku menjaga jarak. Aku tahan perasaan, aku jadi lebih dingin, dan itu bukan karena aku berubah jadi jahat, tapi karena aku lagi melindungi diri sendiri. Kamu mungkin juga begitu. Setelah semua yang kamu lewati, kamu jadi lebih hati-hati, lebih susah percaya, lebih susah membuka hati, karena kamu tahu rasanya sakit, dan kamu gak mau mengulang itu lagi. Jadi, kamu memilih untuk aman, walaupun itu bikin kamu terasa kosong. Kita juga sering kok kangen sama diri kita yang dulu, ya kan? Yang lebih hidup, yang lebih berani ngerasain banyak hal, yang lebih tulus tanpa takut dibalas apa enggak, tapi sekarang semuanya itu beda. Kita jadi lebih banyak mikir, lebih banyak nahan, dan lebih banyak diam. Kadang kita pengen balik jadi seperti dulu, tapi rasanya susah, karena luka yang kita lewati itu udah mengubah banyak sekali hal, dan itu nyata. Kita gak bisa pura-pura gak terluka. Kita gak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Karena hati kita tahu kita pernah hancur. Jadi sekarang kita lebih hati-hati, lebih menjaga diri sendiri. Dan itu wajar banget kok. Dan kamu gak aneh, kamu gak terlalu dingin, kamu cuma terlalu lama kecewa. Sampai akhirnya rasa itu perlahan mati. Bukan hilang sepenuhnya, tapi tersembunyi. Karena hati kamu lagi capek. Dan capek itu valid. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa kosong, ngerasa beda dari diri kamu yang dulu, tenang aja, kamu gak sendirian. Banyak dari kita juga lagi berjuang dengan rasa yang sama. Pernah gak sih kamu bertanya kayak kenapa ya orang yang dulu paling tulus malah sering jadi paling mati rasa? Karena biasanya mereka terlalu banyak memberi, terlalu banyak mengerti orang lain, terlalu sering mengalah tapi lupa menjaga dirinya sendiri. Kamu pernah ada di titik itu? Selalu berusaha jadi orang baik dan selalu berusaha ada buat orang lain. Dan bahkan dengerin semua cerita mereka, nenangin mereka dan ngedukung mereka. Tapi waktu kamu capek, gak semua orang ada buat kamu. Dan itu sakit kan rasanya? Karena kita berharap diperlakukan yang sama, seperti cara kita memperlakukan orang lain. Tapi kenyataannya, gak semua orang tuh punya hati yang sama. Gak semua orang itu setulus kita. Dan waktu kita sadar itu, kita kecewa besar. Kita mulai mempertanyakan semuanya. Kayak, kenapa aku doang yang peduli? Kenapa aku yang selalu berjuang? Kenapa aku terus yang sakit? Dan pertanyaan-pertanyaan itu pelan-pelan bikin hati kita jadi lelah. Sampai akhirnya kita berhenti berharap. Kita berhenti terlalu peduli. Kita mulai menjaga jarak. Dan disitulah mati rasa mulai muncul. Awalnya emang cuma sedikit. Kita mulai malas cerita, malas terlalu dekat sama orang, malas berharap karena takut kecewa lagi. Tapi lama-lama semuanya jadi terasa datar. Kita nggak lagi excited seperti dulu, nggak lagi terlalu sedih juga. Kayak hati kita tuh memilih untuk netral gitu, supaya nggak terlalu sakit. Itu cara diri kita bertahan. Karena kalau terus-menerus ngerasain semuanya terlalu dalam, nantinya malah takut hancur lagi. Jadi, ya kita mulai membatasi rasa dan tanpa sadar kita jadi berbeda. Kita juga mulai susah untuk percaya. Ada orang baik sedikit, langsung curiga. Ayo siapa yang kayak gitu? Ada yang perhatian, langsung mikir, paling nanti juga berubah. Karena pengalaman tuh bikin kamu takut gitu. Kamu jadi gak sepolos dulu. Dan itu sedih sebenarnya. Karena dulunya tuh kamu tuh percaya banget sama cinta, sama perhatian, sama hubungan yang tulus. Tapi sekarang kamu lebih banyak untuk ragu. Kamu juga lebih dingin ke diri sendiri, jarang jujur sama perasaan sendiri, dan lebih sering bilang, biasa aja.
Padahal sebenarnya tuh hati kita tuh masih pengen dipahami loh, masih pengen disayang dengan benar. Tapi ya karena takut berharap lagi, jadi lebih memilih untuk mati rasa. Karena mati rasa tuh terasa lebih aman, walaupun sebenarnya itu bikin kita kesepian. Ya, karena kita jadi kehilangan koneksi sama diri sendiri. Kita nggak tahu lagi apa yang benar-benar kita rasain. Karena semuanya itu terlalu lama dipendam, terlalu sibuk bertahan, sampai lupa caranya menikmati hidup, dan itu capek banget. Tapi, satu hal yang harus kamu tahu, mati rasa itu bukan berarti kamu gagal, oke? Itu cuma tanda kalau kamu terlalu lelah, terlalu banyak luka yang belum selesai, terlalu banyak kecewa yang belum diproses, dan sekarang hati kamu lagi melindungi diri. Dengan cara membuat semuanya itu terasa biasa aja. Jadi, jangan terlalu benci sama diri kamu yang sekarang ya. Jangan ngerasa kamu berubah jadi buruk. Karena sebenarnya, kamu tuh cuma lagi capek. Dan capek itu manusiawi. Kamu masih punya rasa itu, masih ada di dalam diri kamu. Cuma sekarang tuh dia lagi bersembunyi. Karena terlalu sering disakiti. Dan itu butuh waktu untuk pulih lagi. Jadi pelan-pelan aja, oke? Sampai akhirnya kita sadar, kita nggak bisa terus hidup dalam keadaan mati rasa. Karena lama-lama, kita bukan cuma kehilangan rasa sakit, tapi juga kehilangan rasa bahagia. Semua jadi terasa kosong, datar, dan itu melelahkan. Jadi pelan-pelan, kamu mulai belajar hidup lagi ya. Bukan langsung berubah total, tapi mulai dari hal kecil. Mulai jujur sama diri sendiri, ngaku kalau sebenarnya kamu capek, dan ngaku kalau sebenarnya kamu masih sakit. Karena selama ini kamu terlalu sibuk pura-pura kuat kan? Terlalu sering bilang, aku gak apa-apa. Padahal hati kamu tuh penuh banget rasanya. Dan dari situ, kamu mulai pelan-pelan membuka diri lagi. Gak harus langsung percaya sama semua orang kok. Tapi setidaknya, jangan nutup diri sepenuhnya. Karena gak semua orang akan nyakitin perasaan kamu. Gak semua rasa akan berakhir buruk. Dan kamu juga mulai belajar merasakan lagi. Ya walaupun masih takut, walaupun masih hati-hati. Dan kamu seharusnya bisa memulai menikmati hal-hal kecil lagi. Seperti banyak hal-hal yang kamu sukai. Ngobrol sama orang yang nyaman, ketawa tanpa dipaksa, dan dari situ hati kita mulai hidup lagi. Kita juga mulai berhenti terlalu keras sama diri sendiri. Selama ini mungkin kita sebagai manusia terlalu seringnya nyalahin diri terus. Karena berubah, karena jadi dingin, karena jadi mati rasa. Padahal itu cuma cara kita bertahan hidup aja. Dan sekarang, kita gak perlu marah sama diri sendiri lagi ya. Kita cuma perlu memeluk diri kita dan bilang, kamu udah capek ya? Makasih udah bertahan. Kadang yang kita butuhin tuh cuma itu. Dipahami, bahkan kalau itu datang dari diri sendiri. Dan mulai sekarang, kamu juga seharusnya mulai belajar menerima luka kamu. Bukan menyangkal dan bukan pura-pura lupa. Tapi menerima kalau itu memang pernah terjadi. Dan itu emang sakit. Tapi sekarang, kamu gak mau terus tinggal di sana kan? Kamu mau bergerak lagi kan? Mau hidup lagi kan? Mau jadi versi diri yang lebih sehat kan? Ya walaupun prosesnya lama, setidaknya kamu mau untuk berusaha untuk diri kamu sendiri. Dan pelan-pelan kita juga mulai sadar, jadi tulus itu bukan kesalahan. Yang salah adalah orang yang menyanyiakan ketulusan itu. Jadi jangan sampai karena kecewa, kamu jadi membenci sisi baik dalam diri kamu sendiri. Itu salah. Karena ketulusan kamu itu berharga, sangat berharga. Dan suatu hari nanti, akan ada orang yang menghargai itu dengan benar. Jadi jangan matikan hati kamu sepenuhnya ya. Jangan biarkan luka membuat kamu kehilangan diri sendiri. Kamu tetap boleh hati-hati, tapi jangan berhenti hidup. Jangan berhenti merasakan, karena hidup bukan cuma soal bertahan, tapi juga soal menikmati. Dan kamu juga mulai belajar membuka hati lagi, pelan-pelan, gak usah buru-buru. Dan gak usah dipaksa kalau emang belum mau. Tapi juga gak mengunci diri selamanya. Karena kamu pantas bahagia lagi. Kamu pantas merasakan hangat lagi. Ya walaupun emang sebelumnya pernah hancur. Dan dari situ, mati rasa mulai pelan-pelan hilang. Bukan karena semua luka langsung sembuh. Tapi karena kita mulai menerima diri kita lagi. Kita mulai hidup lagi dengan cara yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih hati-hati. Tapi tetap punya rasa, dan itu proses yang indah, walaupun pelan, tapi nyata. Sampai akhirnya kita ada di titik ini. Titik dimana kita mulai mengenal diri kita sendiri lagi.
Setelah sekian lama hidup dalam rasa kosong, setelah sekian lama menahan semuanya sendiri, kita mulai sadar, ternyata hati kita belum benar-benar mati. Dia cuma lelah, terlalu lelah buat terus merasa sakit. Dan sekarang, kita pelan-pelan belajar memulihkan diri. Kita nggak lagi memaksa diri jadi seperti dulu. Karena tahu, kalau kamu sekarang udah berubah dan itu nggak apa-apa. Kamu nggak harus kembali jadi orang yang polos banget, yang percaya sama semua orang, yang ngasih semuanya tanpa batas. Karena sekarang kamu lebih ngerti diri sendiri, lebih ngerti batas, lebih ngerti cara menjaga hati. Dan itu bentuk bertumbuh. Tapi jangan sampai kamu benar-benar menutup semua rasa ya. Jangan sampai luka membuat kamu kehilangan sisi baik dalam diri kamu. Karena ketulusan kamu dulu itu bukan kelemahan. Itu justru hal paling indah dari diri kamu. Jadi jangan malu pernah setulus itu. Jangan malu pernah mencintai sedalam itu. Karena gak semua orang berani memberi hati mereka dengan tulus. Dan kamu pernah melakukannya. Ya, walaupun akhirnya kamu terluka, kamu juga mulai belajar memaafkan diri sendiri. Karena selama ini mungkin kita terlalu keras ya sama diri sendiri. Kita nyalahin diri karena berubah, karena jadi dingin, karena jadi susah percaya sama orang. Padahal semua itu tuh muncul karena kita terlalu capek. Jadi sekarang, kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Oke? Mulai memeluk diri kamu lagi dan bilang, gak apa-apa ya, kamu udah berusaha sejauh ini, dan itu penting banget. Karena kadang proses sembuh tuh dimulai dari cara kamu memperlakukan diri kamu sendiri. Kamu mulai percaya lagi, bahwa hidup gak akan selalu menyakitkan, bahwa gak semua orang akan mengecewakan kamu lagi. Bahkan suatu hari nanti, kamu akan menemukan rasa nyaman lagi, dengan orang yang tepat, dengan diri kita yang lebih sehat. Dan saat itu datang, kamu gak lagi mencintai dengan cara menghancurkan diri sendiri. Kamu mencintai dengan sadar, dengan batas yang sehat, dengan hati yang lebih tenang. Dan itu jauh lebih baik. Jadi kalau hari ini kamu masih ngerasa kosong, masih ngerasa jadi orang yang mati rasa, jangan takut, kamu gak rusak, kamu cuma lagi lelah, dan lelah itu bisa pulih, pelan-pelan, dengan waktu, dengan proses, dengan cara kamu belajar menerima diri sendiri lagi. Kamu gak harus buru-buru sembuh, kamu gak harus langsung kembali ceria, yang terpenting, jangan menyerah sama diri kamu sendiri, karena di dalam diri kamu, rasa itu masih ada, masih hidup. Cuma sekarang dia lagi pelan-pelan belajar aman lagi, dan itu butuh waktu. Jadi sabar ya, sama diri kamu sendiri. Kamu udah sejauh ini, kamu udah bertahan selama ini, dan itu luar biasa. Kamu tetap berharga, walaupun sekarang lebih diam. Kamu tetap pantas dicintai, walaupun sekarang lebih hati-hati. Karena yang berubah tuh cuma cara kamu bertahan aja, bukan nilai dari diri kamu. Jadi pelan-pelan aja, kita belajar hidup lagi, belajar merasakan lagi, dan belajar percaya lagi, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Dan suatu saat nanti, kamu akan sadar bahwa kamu berhasil keluar dari fase itu, dan hidup lagi dengan hati yang lebih kuat. Dan tentunya bertemu dengan seseorang yang paling terbaik menurut pilihan Tuhan. Mungkin emang sebelumnya kamu bertemu seseorang yang salah terus, tapi ketika apa yang udah kamu lewati sejauh ini, usaha kamu dalam menyembuhkan diri kamu, semoga atas apa yang udah kamu jalani dan lewati sejauh ini bisa membuahkan hasil dengan bertemu seseorang yang tepat, yang bisa menghargai ketulusan kamu, yang bisa melihat ketulusan kamu, dan juga bisa menyayangi kamu sebaik cara kamu menyayanginya. Dan aku yakin kalian semua gak mati rasa kok, cuma capek aja. Gak apa-apa, pelan-pelan aja. Pelan-pelan mulai menerima diri sendiri, pelan-pelan untuk berusaha untuk menyembuhkan, gak perlu dipaksa, gak perlu. Cukup kamu nikmati waktunya, karena akan ada hari dimana semuanya akan terlihat baik-baik aja, dan semuanya akan kembali ke keadaan semula. Ya walaupun emang gak sesemula dulu, tapi setidaknya kamu udah sembuh, dan pulih dari apa yang udah menyakiti kamu selama ini. Jadi gimana? Gimana perasaan kamu setelah mendengar podcast yang aku bawakan? Aku gak expect apa-apa kok, cuma setidaknya aku berusaha untuk nemenin kalian aja. Aku berusaha untuk ada buat kalian di setiap podcast yang aku bawakan. Jadi kalau perasaan kalian lagi gak baik, dengerin aja podcast aku ya. Semoga bisa membantu perasaan kamu sedikit lebih baik.
Oke, sebelum podcast ini berakhir, seperti biasa aku selalu mengucapkan terima kasih ya, karena udah bertahan sejauh ini. Kalau kamu pernah jadi orang yang setulus itu, lalu sekarang merasa lebih dingin, lebih diam, atau lebih mati rasa, tolong jangan benci diri kamu sendiri. Karena mungkin kamu cuma terlalu lelah buat terus terluka, dan itu manusiawi. Kamu gak salah karena pernah tulus, kamu juga gak lemah karena pernah hancur. Semua yang kamu rasakan sekarang adalah bagian dari proses kamu bertahan hidup. Tapi ingat ya, mati rasa bukan akhir dari semuanya. Hati kamu masih ada, perasaan kamu juga masih ada. Dia cuma lagi capek. Dan pelan-pelan kita akan belajar hidup lagi. Belajar percaya lagi, belajar bahagia lagi. Dan belajar mencintai tanpa kehilangan diri sendiri. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Terima kasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Semoga aku bisa terus menghasilkan podcast terbaik buat kalian. Pokoknya terima kasih banyak banget buat kalian semua. So kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya ya, di podcast Tuan Cerita.